Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf jika ada suara berisik, sebab ketika video tutorial ini dibuat, di sini kondisi sedang hujan gerimis. Pada video tutorial kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengestimasi laju erosi tanah dengan menggunakan model E30 dan Citra Sentinel-2. Bagi Anda yang sudah terbiasa mengestimasi laju erosi tanah dengan menggunakan model USLE atau Universal Soil Loss Equation, maka model E30 ini akan sedikit berbeda. Jika pada USLE ada beberapa parameter yang digunakan dalam estimasi laju erosi tanah, yaitu antara lain jenis tanah, penutupan lahan, topografi, curah hujan, dan tindakan konservasi tanah. Sementara pada model E30, parameter input dalam estimasi laju erosi tanah jauh lebih sedikit. Hanya ada 3 parameter, yaitu topografi, kerapatan vegetasi, dan data sampel erosi tanah yang diukur langsung dari lapangan. Model E30 dikembangkan pada tahun 90-an. Diberi nama model E30 dikarenakan model ini menjadikan data laju erosi tanah pada lereng 30 derajat sebagai salah satu parameter input dalam estimasi laju erosi tanah, di mana data laju erosi pada lereng 30 derajat tersebut harus diukur langsung dengan menggunakan alat di lapangan. Bisa dilihat bentuk formula dari model E30 di sana. E adalah laju erosi tanah yang akan kita estimasi. E30 adalah estimasi laju erosi tanah pada lereng 30 derajat. S merupakan data topografi, yaitu kemiringan lereng dalam satuan derajat, di mana data kemiringan lereng ini nantinya akan kita turunkan dari data DEM SLTM. E30-nya sendiri diestimasi dengan persamaan eksponensial, di mana E30 min dan E30 max masing-masing adalah laju erosi tanah minimum dan maksimum pada lereng 30 derajat. Kedua data ini diukur langsung di lapangan dengan menggunakan alat, dan satuannya adalah milimeter per tahun. Sehingga output dari model E30 ini nantinya adalah laju erosi tanah dalam satuan milimeter per tahun, bukan dalam satuan ton per hektar per tahun seperti pada model USLE. NDVI-nya sendiri adalah Normalized Difference Vegetation Index, di mana formulanya sudah cukup familiar bagi kita, yaitu saluran NIR dikurang saluran red dibagi saluran NIR ditambah saluran red. Di dalam model E30 ini, data NDVI mewakili data kerapatan vegetasi. Sebagaimana biasa, referensi untuk metode yang digunakan dalam video tutorial ini kami sertakan pada deskripsi video di bawah. Sebagai contoh kasus, di dalam video tutorial ini kita akan mengestimasi laju erosi tanah pada Subdas Amandit, wilayah Subdas Negara Das Barito, Provinsi Kalimantan Selatan. Ada sedikit masalah di sini, yaitu wilayah Subdas Amandit tepat terletak di perbatasan 4 grid atau tile Citra Sentinel-2, sehingga mau tidak mau kita harus mendownload 4 tile Citra Sentinel-2, yaitu tile 50 MKB, 50 MKC, 50 MLB, dan 50 MLC. Keempat tile ini nantinya harus kita mosaik sebelum diproses lebih lanjut. Baik, keempat Citra Sentinel-2 yang diperlukan sudah berhasil kita download, dan keempatnya sudah kita lakukan resampling sehingga resolusi spasialnya menjadi 10 meter. Bagi Anda yang belum tahu apa itu resampling Citra Sentinel-2, silahkan klik link video pada deskripsi video di bawah. Sekarang akan kita mosaik keempat Citra Sentinel-2 yang sudah diresampling. Kita buka aplikasi Snap Desktop. Untuk melakukan mosaik Citra Sentinel-2, klik raster,
Geometric Operation Mosaiking. Kemudian klik Source Product. Kita pilih keempat citra Sentinel itu yang akan kita mosaik. Tentu saja citra Sentinel nya adalah citra Sentinel yang sudah di resampling. Tentukan lokasi output, kemudian kita beri nama output citra mosaiknya. Misalnya kita beri nama S2 mosaik underscore 2019 misalnya. Kemudian klik Map Projection Definition. Karena wilayah sub-subdas Amandit masuk pada UTM zona 50S, maka kita pilih Predefine CRS. Kemudian klik Select. Kita masukkan kode IPSG untuk UTM zona 50S, yaitu 32750. Kemudian kita pilih WGS 84 UTM zona 50S. Oke. Nah, untuk ukuran pixel kita isi dengan 10. Selanjutnya, klik Variables and Condition. Di sini kita akan memilih band-band yang akan diinput ke dalam citra mosaik. Mungkin kita tidak memerlukan semua band ya, hanya kita pilih band-band yang nantinya akan dilibatkan dalam proses analisis. Klik tombol Choose the band to process. Kemudian pilih band-band yang akan kita mosaik. Misalnya band 2, 3, 4, 8, 11, 12. Oke. Dalam proses estimasi laju erosi tanah cukup band itu saja. Bahkan sebenarnya hanya cukup sampai linear saja, sebab hanya yang diperlukan hanya transformasi NDVI. Kemudian klik OK dan klik Run. Prosesnya biasanya memakan waktu cukup lama, tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan. Oke, prosesnya sudah hampir selesai. Dan prosesnya selesai, bisa kita lihat di sini lama waktu pemrosesannya 27 menit lebih. Klik OK, close. Bisa kita lihat ini adalah hasil citra mosaiknya. Bisa kita coba tampilkan citra kompositnya dulu. Misalnya komposit Fast Color Infrared. Baik, citra kompositnya sekarang sudah tampil. Langkah berikutnya adalah kita akan mensubset atau memotong citra ini menggunakan batas wilayah sub-subdas Amandit. Klik File, Import, Vector Data, S3 Save File. Kita cari save file wilayah sub-subdas Amandit. Nah, ini adalah save file batas wilayah sub-subdas Amandit. Sekarang kita zoom ke wilayah sub-subdas Amandit. Agar pekerjaan kita selanjutnya lebih efisien, ada baiknya citra ini kita subset. Klik Cluster, Subset. Klik OK. Nah, citranya sekarang sudah kita subset. Selanjutnya, jika diperlukan, kita dapat melakukan masking pada citra ini. Klik Raster, Mask, Land, Sea, Mask. Tentukan output dan lokasi outputnya, kemudian atur processing parameters. Kita pilih semua band, kemudian gunakan batas wilayah sub-subdas Amandit sebagai masking. Klik Run. Oke, prosesnya sudah selesai. Coba kita tampilkan.
Nah, ini adalah citra yang sudah dimasking. Selanjutnya kita buat citra NDVI. Raster, bandmask. Kita beri nama NDVI. Tidak usah virtual. Kemudian klik edit expression. NDVI adalah near atau band 8 dikurang red atau band 4 dibagi near ditambah red. Oke. Nah, ini adalah citra NDVI. Langkah selanjutnya akan kita tambahkan data DEM atau Digital Elevation Model. Sebelumnya pastikan laptop Anda dalam kondisi online terlebih dahulu. Kemudian klik raster, DEM Tools, Add Elevation Band. Pilih data DEM yang akan digunakan, misalnya SRTM 1 arc second. Biarkan band name-nya elevation, kemudian klik OK. Nah, ini adalah data Digital Elevation Model yang sudah kita tambahkan. Model E30 memerlukan data slope atau kemiringan lereng sebagai salah satu parameter input. Sampai dengan saat ini, aplikasi Snap belum menyediakan fasilitas atau tools untuk mengkonversi data DEM menjadi slope. Sehingga untuk proses analisis menggunakan model E30 selanjutnya, kita harus menggunakan software lain, misalnya software GIS. Dalam hal ini, kita akan menggunakan QGIS. Tentu saja Anda dapat menggunakan software lain, misalnya ArcGIS atau MapInfo. Agar format datanya bisa terbaca oleh software lain, misalnya software QGIS, maka NDVI dan Elevation harus kita ekspor menjadi GeoTIFF terlebih dahulu. Klik File, Export, GeoTIFF BigTIFF. Biarkan namanya default, tentukan tempat penyimpanan. Ingat, untuk nama subset _0 dan seterusnya, ini adalah NDVI. Kemudian klik subset, band subset, klik select none, centang hanya NDVI saja. Kemudian klik OK dan export product. Tunggu prosesnya sampai selesai. Hal yang sama juga kita lakukan pada data elevation. Klik File, Export, GeoTIFF BigTIFF. Kemudian misalnya kita beri nama DEM. Klik subset, band subset, select none, centang hanya elevation saja. Klik OK, export product. Tunggu prosesnya sampai selesai. Jika prosesnya sudah selesai, selanjutnya kita buka aplikasi QGIS. Tambahkan data NDVI dan data elevation yang sudah kita proses di aplikasi Snap sebelumnya. Selanjutnya, kita buat data kemiringan lereng atau slope. Klik Processing, Toolbox. Kemudian klik Raster Terrain Analysis, double klik tool Slope. Inputnya adalah DEM, biarkan outputnya temporary. Kemudian klik Run. Oke, ini adalah data slope atau kemiringan lereng dalam satuan derajat. Berikutnya, untuk menghindari nilai negatif, maka data NDVI harus di rescaling. Klik Raster Analysis, kemudian double klik tool Raster Calculator. Formulanya adalah NDVI ditambah 1 dikali 100. Kita atur beberapa parameternya.
yaitu cell size, kemudian output extent kita sesuaikan dengan NDVI, dan koordinat reference sistemnya UTM 50S. Biarkan outputnya temporary dan klik run. Oke, ini adalah nilai NDVI yang sudah di rescaling. Selain NDVI dan lereng, model E30 memerlukan parameter input data laju erosi tanah pada lereng 30 derajat. Dalam hal ini adalah laju erosi minimum dan laju erosi maksimumnya. Menurut teori, data ini harusnya diukur langsung di lapangan dengan menggunakan alat. Akan tetapi, dalam video tutorial ini kami membuat data simulasi. Data simulasi kami ekstrak dari data erosi Subsubdas Amandit hasil penelitian kami pada tahun 2015. Dalam hal ini, data erosi didapatkan dari model USLE yang dikonversi satuannya dari ton per hektar per tahun menjadi milimeter per tahun. Hasil simulasi dari data USLE menunjukkan bahwa laju erosi minimum pada lereng 30 derajat di Subsubdas Amandit adalah 0,32 mm per tahun. Sementara laju erosi maksimumnya adalah 82,66 mm per tahun. Alasan kami mensimulasikan data adalah dikarenakan ketiadaan data lapangan. Tentu saja, simulasi data seperti ini tidak bisa dibenarkan. Untuk keperluan riset nantinya, data laju erosi minimum dan maksimum pada lereng 30 derajat harus benar-benar diukur langsung di lapangan dengan menggunakan alat. Alternatif lainnya adalah Anda dapat mencari data sekunder pada instansi pemerintah. Baik, akan kita mulai kalkulasi laju erosi tanah. Akan kita estimasi terlebih dahulu parameter E30 atau laju erosi pada lereng 30 derajat. Klik raster kalkulator. Kemudian kita masukkan formulanya. Seperti ini ekspresi formula yang harus Anda masukkan, di mana 2,718 dan seterusnya adalah bilangan E untuk kalkulasi eksponensial. Kita atur parameternya cell size, kemudian output extent, kemudian koordinat sistem, dan ini akan kita simpan ke dalam file. Misalnya kita beri nama E30. Save. Dan run. Baik, ini adalah parameter E30. Langkah terakhir, kita estimasi laju erosi tanah dalam satuan milimeter per tahun. Klik raster kalkulator, kemudian masukkan formulanya. Seperti ini formula yang harus dimasukkan. Ini adalah parameter E30 hasil kalkulasi sebelumnya. Kemudian slope dibagi tangan 30 derajat. Hanya saja fungsi trigonometri pada aplikasi QGIS menggunakan satuan radian. Jadi 30 derajat ini harus kita konversi menjadi radian terlebih dahulu, yaitu 30 derajat dikali P per 180. Kita atur parameternya, cell size, kemudian output extent, koordinat sistem. Kita simpan ke dalam sebuah file. Misalnya kita beri nama erosi underscore mm underscore tahun. Save dan run. Oke, ini adalah hasilnya.
Ini adalah laju erosi di Subsubdas Amandit yang kita estimasi menggunakan model E30. Bisa kita lihat di sini nilai minimum dan maksimum laju erosinya dalam satuan milimeter per tahun. Agar tampilannya lebih informatif, tentu saja Anda dapat mengatur warna tampilannya. Double klik di sini, kemudian simbologi, render type-nya kita pilih single band pseudo color. Kita pilih rendering warna yang diinginkan. Misalnya kita pilih ini, kemudian kita klik OK. Bisa terlihat lebih jelas laju erosinya. Mungkin muncul pertanyaan, bisakah laju erosi tanah dalam satuan milimeter per tahun ini dikonversi satuannya menjadi ton per hektar per tahun sebagaimana output dari model USLE? Jawabannya tentu saja bisa. Berikut adalah formula untuk mengkonversi laju erosi tanah dari satuan milimeter per tahun ke dalam satuan ton per hektar per tahun. Jika ada yang bertanya, formula ini sumbernya dari mana? Jawabannya adalah formula ini kami kembangkan sendiri dengan menggunakan logika spatial analysis dan hubungan antara volume, massa, dan massa jenis tanah atau bulk density. Bagian yang pertama, ini adalah merupakan konversi tebal erosi dalam milimeter menjadi satuan volume, yaitu meter kubik. Kita semua tahu bahwa dalam matematika, tinggi dikali dengan luas, hasilnya adalah volume. Bagian yang kedua, ini adalah konversi satuan bulk density dari gram per centimeter kubik ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Hal ini karena satuan bulk density pada umumnya adalah dalam gram per centimeter kubik. Perkalian antara bagian pertama dan bagian kedua akan menghasilkan massa tanah. Hal ini karena bulk density adalah massa jenis tanah. Massa jenis dikali dengan volume, hasilnya adalah massa. Perkalian antara bagian pertama dan bagian kedua akan menghasilkan massa tanah dalam satuan kilogram dalam 1 piksel. Maka harus dikonversi ke dalam satuan hektar dengan menggunakan bagian yang ketiga. Perkalian antara bagian pertama, kedua, dan ketiga akan menghasilkan satuan dalam kilogram per hektar per tahun. Untuk merubahnya menjadi ton per hektar per tahun harus dikali dengan 1 per 1000. Sepintas rumusnya tampak sangat rumit. Akan tetapi, beberapa parameter atau faktor sebenarnya habis dalam operasi pembagian dan perkalian. Ini adalah hasil penyederhanaan rumusnya. Sekarang bentuk rumusnya jauh lebih simpel. Dan rumus atau formula ini dia independen terhadap resolusi spasial atau ukuran piksel, di mana laju erosi tanah dalam satuan ton per hektar per tahun sama dengan 10 kali laju erosi tanah dalam satuan milimeter per tahun dikali bulk density tanah dalam satuan gram per centimeter kubik. Silahkan para ahli spatial analysis atau para pakar erosi tanah untuk mengkritisi rumus ini. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Jika laju erosi tanah dalam satuan milimeter per tahun sudah kita ekstrak menggunakan model E30, sekarang muncul pertanyaan lagi, dari mana datangnya data bulk density tanah? Samantha et al. 2016 mengeneralisir besaran bulk density tanah. Mereka mengasumsikan soil bulk density 1200 kg per meter kubik. Tentu saja Anda dapat menggunakan data ini sebagai konstanta soil bulk density dengan
mensitasi jurnal mereka. Tentu saja, mengeneralisir nilai bulk density tanah pada seluruh wilayah catchment area akan menyebabkan informasinya kurang teliti. Alternatifnya, Anda dapat mendownload data bulk density tanah dari website Soil Grids. Data bulk density tanah pada web Soil Grids memiliki resolusi spasial sekitar 250 meter. Hal yang harus diperhatikan adalah data soil bulk density dari website Soil Grids satuannya sentigram per sentimeter kubik. Tentu saja nanti satuan ini harus kita konversi menjadi gram per sentimeter kubik. Jangan lupa, jika Anda menggunakan data bulk density dari website Soil Grids, maka Anda diwajibkan untuk mensitasi jurnal ini. Oke, kita tambahkan data soil bulk density yang sudah kita download dari website Soil Grids. Ini adalah data soil bulk density dalam satuan sentigram per sentimeter kubik. Selanjutnya, kita kalkulasi laju erosi tanah dalam satuan ton per hektar per tahun. Klik raster kalkulator. Kita masukkan formulanya. 10 dikali laju erosi tanah dalam milimeter per tahun dikali bulk density. Karena bulk density-nya dalam satuan sentigram per sentimeter kubik, harus kita konversi dulu ke gram per sentimeter kubik dengan membagi 100. Seperti ini formulanya. Selanjutnya kita atur parameter-parameternya. Cell size, kemudian output extent, kemudian koordinat sistem, dan kita simpan ke dalam sebuah file. Misalnya kita beri nama erosi underscore ton underscore HA underscore tahun. Save dan klik run. Baik, ini adalah hasilnya. Laju erosi tanah subsubdas Amandit dalam satuan ton per hektar per tahun. Tentu saja Anda dapat memberi warna untuk memperjelas kenampakan. Misalnya saya beri warna ini. Klik OK. Inilah kenampakan laju erosi tanah di subsubdas Amandit dalam satuan ton per hektar per tahun. Ini adalah tampilan warnanya yang sedikit diperbaiki. Demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.